أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwati fillah yang semoga kita muliakan, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kali dan senantiasa kita syukur kepada Allah Ta'ala atas kesempatan yang Allah Ta'ala masih beri kepada kita, yaitu kesempatan kita menuntut ilmu agama. Insya Allah pada kesempatan ini ikhwati fillah kita akan lanjutkan pembahasan tentang ihsan. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa tingkatan dalam agama itu ada tiga. Yang pertama adalah Islam, kemudian di atasnya adalah iman, dan yang tertinggi adalah tingkatan ihsan. Sebagaimana hadis yang kenal dengan hadis Jibril yang insya Allah akan kita dakan di tempat lain. Nah, tingkatan yang tertinggi dalam agama adalah ihsan. Di sini berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, artinya ya, tingkatan ketiga ada ihsan, ya, hanya memiliki satu rukun, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fannahu yara. Ya, ini rukun ihsan. Ya, suara anak putus-putus. Hmm? Apa putus-putus? Ya, ya, jadi rukun ihsan itu satu, ya, an'budallaha annaka tarahu fa in takun tarahu innahu ya, yaitu engkau ibadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, dan maka jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Ikhwati fillah, ya, ihsan ke Syaleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dia terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama adalah ihsan antara hamba dengan rohnya. Ini yang dimaksud dalam bahasan ini. Yang kedua, ihsan antara hamba dengan hamba yang lain. Ketiga ada ihsan dalam bekerja, yaitu menyempurnakannya, memutihkannya. Ya, apabila seseorang mengerjakan sesuatu, ya, maka wajib baginya untuk memungkinkannya, menyempurnakan pekerjaan tersebut. Ini ihsan. Jadi ada tiga ihsan itu. Pertama adalah ihsan antara hamba dengan Rabbnya. Ini dimaksud pembahasan ini, dan dimaksud dengan tingkatan yang ketiga, tingkat yang tertinggi ini. Ya, kita bahas satu ikhwati fillah. Ya, awal, ya, jenis yang pertama, wal ihsanu bainal abdi rabbih, yaitu ihsannya orang hamba dengan Rabbnya. Ya. Rasulullah SAW ya menjelaskan tentang ihsan ini ketika Jibril bertanya kepadanya dan para sahabat hadir ketika itu. Ya,
Maksudnya akan datang tentang hadis yang ini ketika menyebutkan dalil ihsan. Ya. Lalu Nabi SAW menjawab sama pertanyaan beliau tersebut. Ya, ihsan an budallaha ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa inna yarak. Ya, ihsan itu ada beribadah, engkau ibadah pada Allah seolah-olah kau melihatnya. Jika engkau tak melihatnya, tidak ada melihatnya, sesungguhnya Allah melihat. Ya, ini ihsan yang dimaksud dalam bahasan ini. Ihsan antara hamba dan Rabb-nya adalah memungkinkan amal ibadah atau menyempurnakan amal ibadah yang Allah Ta'ala bebankan kepadanya, supaya dia mengerjakan amalan tersebut dengan benar dan ikhlas karena wajah Allah Azza wa Jalla. Ya, ini ihsan hamba dan Rabb, yaitu menyempurnakan amal ibadah dan mengerjakannya dan amal ibadah tersebut dengan benar dan ikhlas karena wa Allah Azza wa Jalla. Ya. Amal ihsan ini antara hamba dan Robnya itu harus terpenuhi dua hal. Ya. Supaya ibadahnya itu mencapai tingkat ihsan harus penuhi dua. Yang pertama, ya, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, ikhlas karena Allah azza wa jalla. Yang kedua, wal mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ihsan itu harus memenuhi hal ini. Ikhlas ke Allah dan ikuti Rasulullah SAW. Ini juga adalah syarat diterimanya amal. Ya, syarat diterimanya amal. Ya, kita Allah Ta'ala firman dalam surat Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk uji kalian siapa di antara kalian yang paling amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa di antara kalian yang paling baik amal? Ya, ketika dibacakan ayat ini, Fudail bin Iyad itu berkata tentang yang paling baik amalnya. Kata beliau, kata Fudail bin Iyad, yang paling baik amal adalah akhlasu wa aswab, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian beliau melanjutkan perkataan, wa innal amala idza kana khalisan lam yakun shawab lam yuqbal, wa idza kana shawab lam yakun khalis lam yuqbal hatta yakuna khalis shawab. Kata beliau, amal ibadah itu jika diikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Dan jika dia benar namun tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Sampai amalan itu ikhlas dan benar, baru ini amalan yang diterima. Apa itu ikhlas? Beliau melanjutkan, wal khalisu an yakunalillah. Orang yang ikhlas itu hendaknya amal ibadah itu karena Allah Ta'ala. Wasabu an kuna ala sunnah, dan hal itu hendak amal ibadah itu di atas sunnah. Ya, jadi dua syarat diterimanya ibadah adalah ini, ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW. Setiap ibadah ikhwati fillah, ya, kita harus perhatikan dua hal, batin dan zahir. Batin, ya, harus diikhlaskan ibadah tersebut murni karena Allah wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Batin kita harus ikhlas dalam beribadah. Ketika kita mulai sholat, maka hadirkan keikhlasan dalam hati kita.
Kemudian gornya kita harus ikuti Rasulullah SAW. Misalnya sholat dari takbir sampai salam, kita harus belajar tentang cara salat Nabi SAW dari awal sampai akhir. Ya. Jika hati ikhlas dan zahirnya mengikuti apa yang Rasul contohkan, maka inilah amalan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka ihsan di sini, ya, ihsannya orang hamba dengan Rabbnya, ya, terpenuhi ikhlas mengikuti Rasulullah SAW. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ihsan itu terbagi atau terdiri dari dua tingkatan. Ya, satu tingkatnya itu tinggi pada tingkatan lainnya. Yang pertama kita sebutkan tingkatan dari ihsan. Jadi ihsan itu dua tingkat. Ada yang tinggi, ya, ada di bawahnya. Ini tingkat yang tertinggi ulah. Ya, tingkat yang pertama yang tinggi. An'budallaha ka'annaka tahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Bi an yablugh bika al-yaqin wal imanu billahi ka'annaka tusyahidu Allah ayan. Yaitu engkau sampai ke tingkat keimanan, sampai ke tingkat imanan kepada Allah Ta'ala, seolah engkau menyaksikan Allah Ta'ala dengan mata kepala sendiri. Ya. Laisa inda taraddun au ayyukin. Ya, engkau tidak ragu sedikitpun. Ya, ini apabila orang sampai ke tingkatan keyakinan dan beriman kepada Allah, tidak ada dikit pun ragu kepada keimanan kepada Allah Ta'ala, maka seolah-olah kau melihat Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Bal Allah amamaka subhanahu wa ta'ala tarayanan. Bahkan seolah engkau melihat Allah di dalammu, yang engkau melihat dengan mata kepala sendiri. Faman balagha hadhihi al-martabat faqad balagha al-ihsan. Barang siapa sampai ke tingkatan ini, maka dia sampai ke puncak ihsan. Ya, itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat, ya, yang bersumber dari kesempurnaan keyakinan dan kesempurnaan keikhlasan. Maka kau seolah-olah lihat Allah dengan mata kepala diri. Ya. Wallah jalla wa ala la yara fid dunya. Ya, kita yakin Allah itu tidak bisa dilihat di dunia. Wa innama yura fil akhirah. Akan tetapi Allah bisa dilihat di akhirat kelak. Lakin tarahu biqalbika hatta ka'annaka tarahu bi'ainayka. Akan tetapi engkau melihat Allah dengan hatimu sampai seolah engkau itu melihatnya dengan dua kepala sendiri, dengan dua tamu sendiri. Ya, jadi Allah tidak bisa lihat di dunia, agar Allah akan dilihat di akhirat. Tapi Allah bisa dilihat dengan hatimu, sampai seolah-olah engkau lihatmu dengan dua mata. Oleh karena itu, ya, orang yang berbuat ihsan ini, ya, di akhirat kelak akan lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena mereka ibadah kepada Allah seolah-olah mereka itu melihat Allah di dunia, maka Allah berikan ganjaran, ya, berikan balasan kepada mereka, yaitu berupa kesempatan yang seluas-luasnya mereka untuk melihat Allah dengan mata mereka sendiri nanti di negeri akhirat atau negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Dalilnya bahwa nanti di akhirat kita akan melihat Allah, atau orang yang berbuat ihsan dunia ini akan melihat Allah, dan semoga kita bisa masuk surga dan melihat Allah Azza wa Jalla. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 26,
Ya. Dalam surat Yunus Allah Ta'ala firman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Ya. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, dia akan mendapatkan pahala terbaik itu syurga, waziyadah dan bahan. Ya. Tambahan sini kata ulama apa? Ziyadatu hiya nauru liwahillahi. Ziyadah sini dalam ayat ini adalah melihat wajah Allah subhanallah, ya. Ini yang kita inginkan. Karena ini kenikmatan yang paling nikmat ketika para hamba sudah masuk ke dalam juga melihat wajah Allah azza wa jalla. Ya, jadi ziyadah ini orang yang melakukan ihsan itu akan dapatkan pahala baik itu syahid dan tambahnya yaitu melihat wajah Allah azza wa jalla. Sebenarnya apa? Karena mereka itu telah berbuat ihsan di dunia, ya, telah berbuat ihsan di dunia. Fa'atumullah husna wahi jannah. Lalu Allah berikan kepada mereka al-husna, pahala terbaik itu surga. Wazadahu la, dan Allah akan membahkan kepada mereka, ya, yaitu berupa bisa melihat Allah azza wa jalla di akhirat. Ta'budullaha ka'annaka tarahu 'alal musyahadah wal mahbah wa syauqi ila liqahi subhanahu wa ta'ala. Engkau ibadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, ya, ala syahadah, dan juga cinta kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa taladzadu bi ta'ati, engkau merasakan nikmat dalam taati Allah Azza wa Jalla, wa tatma'in ila ta'at Subhanahu wa taala, tasyaqu ilaiha, hadhihi riqatul mu'minin. Engkau nyaman, tenang, ya, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk lakukan ketaatan. Ya, ini jalannya orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, jalan orang yang berbuat ihsan. Ketika beribadah, ya, cinta, rindu kepada Allah Ta'ala, rindu akan perjumpaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bernikmat dengan ibadahnya, merasa tenang dalam mentaati Allah Ta'ala. Ya, ini jalannya orang yang berbuat ihsan. Maka latihlah diri kita, ya, supaya kita bisa merasakan niat ini. Ya, terus ibadah kepada Allah dengan ilmu, jika kebodohan, ya, maka ibadahnya mungkin lurus, ya, dengan itu terus belajar agama, terutama, ya, belajar akidah, mengenal Allah Azza wa Jalla, tauhid, mengenal Allah Azza wa Jalla, sehingga, ya, kita ketika ibadah merasakan, ya, seolah-olah kita lihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-martatu tsaniyah, ya, tingkatan yang ke, ya, tingkatan yang kedua ini ikhwatillah di bawah dari tingkatan yang pertama. Idzan tablugh hadhihi al-martabata 'azimata fa innaka ta'uduhu 'ala tariqatin al-raqabati bi an ta'lama anna Allah yarak. Ya, apabila engkau tidak sampai ke tingkatan yang pertama yang agung ini, maka engkau berada kepadanya. Ay, afwan, cek. Iya. Apabila kau tidak sampai tingkatan yang pertama yang agung ini, ya, maka beribadah kepada Allah di atas jalan muraqab, yaitu rasa di awal bahwasanya engkau tahu Allah melihatmu. Ya, jadi kalau tingkat yang pertama ketika kita ibadah tidak seolah melihat Allah, ya, maka tingkatan ini kita usahakan, yaitu merasa diawas oleh Allah Ta'ala ketika beribadah, dan pada tempatan apa yang kita lakukan, ya, kita harus merasa diawal oleh Allah Ta'ala.
Ya. Wa ilmu hala Allah tuh keadaanmu, mengetahui apa yang ada di dalam dirimu, maka layak bagi untuk maksiati Allah. Karena merasa diasihi, maka berpikir ya, tidak berbuat maksiat kepada Allah sekecil apapun karena diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya, ini tingkatan ihsan yang kedua. Ya. Dan tidak layak engkau menyelisih perintah Allah. Allah melihatmu dan perhatikan. Ya, ini keadaan yang baik, akan tapi dia lebih rendah tingkatannya dari tingkatan yang pertama. Ya, sama kau mengetahui bahwa Allah melihatmu, maka engkau akan senantiasa memperbaiki ibadah kepada Allah Ta'ala dan menyempurnakan ibadah tersebut. Ya. Karena engkau bukannya Allah melihatmu. Ya. Syekh Saleh Al-Fauzan di sini membuat misalan. Akan tapi beliau mengatakan walillahi matsalul a'la, dan milik Allah sifat-sifat yang tinggi. Ya. Permisan misalnya, seandainya engkau di depan makhluk yang memiliki kedudukan tinggi, memiliki jabatan, lalu ya, orang tersebut memerintahmu dengan suatu perintah, ya, dan engkau melaksanakan perintah ini di depan, dia juga lihatmu ketika engkau bekerja. Ya, apakah layak bagimu untuk terjatuh kepada kesalahan ketika melakukan hal tersebut? Tentu tidak. Ya, misalnya ya, ada presiden memerintahkan kita untuk melakukan suatu perkara, ya, dan kita kerja di hadapannya, dia melihat kita. Pasti kita lakukan dari pekerjaan itu, ya, tidak berusaha, kita tidak melakukan kesalahan dari perintah tersebut. Walahil masalul a'la. Ya, Allah memiliki sifat yang tinggi. Allah Ta'ala mencipta kita, ya, lihat kita, maka tidak layak bagi kita ya ketika kita beribadah pada Allah Ta'ala mengasal, ya, sholatnya cepat, ya, atau kita membaca Quran, ya, ingin buru-buru, ya, tidak til, atau melakukan amal ibadah yang lainnya asal-asalan, ya, ini tidak sampai ke derajat ihsan. Orang yang sampai derajat ihsan, ya, seolah dia melihat Allah Ta'ala, atau jika tidak dia melihat Allah, enggak, minimal, ya, Allah, dia merasakan bahwa Allah Ta'ala melihatnya, dan pasti itu Allah melihat kita, tidak ada yang terluput dari Allah Azza wa Jalla sedikit, ya. Kemudian itu bila kesimpulannya, ya, dan tadi kita sebutkan bahwasanya ihsan itu ada dua tingkatan, yaitu pertama tingkatan al-musyadah al-qalbiyah, lihat dengan hati, yaitu engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau lihatnya, ya, dengan, dan itu sumber dari kuat keyakinan dan imanan seolah engkau melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala. Tingkatan yang kedua, dan ini lebih rendah dari tingkatan yang pertama, yaitu engkau beribadah pada Allah dan kau tahu bahwasanya Allah lihatmu dan memperhatikanmu. Engkau tidak maksiati Allah, tidak menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua. Ya. Hadhi martabatul ihsan wa a'la maratibiddin. Ya, ini tingkatan ihsan dan dia adalah tingkatan yang paling tinggi dalam agama. Barang siapa yang sampai kepada tingkatan ihsan, dia telah sampai ke tingkatan yang tertinggi, puncak yang tertinggi dari agama. Ya, sebelum ihsan ada tingkatan iman. Sebelum iman ada tingkat Islam. Kita pelajari, ya, bahwa Islam itu terdiri dari tingkatan pertama Islam, dan Islam ini memiliki 5 rukun. Ya, kemudian di atas Islam ada iman. Iman memiliki 6 rukun. Kemudian paling atas yang tinggi adalah ihsan,
yaitu terdiri dari turukun dan terdiri dua bagian. Ya. Kemudian yang kedua, fadinu dawairu. Agama Islam itu ada beberapa lingkup. Yang pertama, ruang lingkup yang pertama adalah Islam. Islam ini luas sampai orang munafik itu masukkan ke dalam ruang lingkup Islam. Ya. Dan orang munafik ini dikatakan Muslim. Ya. Dia melakukan dengan perlakuan Muslim yang lainnya. Ya kan orang munafik ini dia bersendiri dalam zahirnya walaupun dalam batinnya ya, itu menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan ya kesyirikan, kekufuran. Ya. Dia secara zahir orang munafik ini menyerahkan dirinya. Akan tapi ya dia menyembunyikan kekufuran. Dan orang munafik ini masuk ke ruang lingkup Islam. Ya, oleh karena itu di Nabi SAW ya orang munafik kebanyakan dibunuh oleh Nabi. Walaupun Nabi mengetahui ya sebagai orang-orang munafik ya dari Allah Ta'ala. Ya, ikhwatillah suaranya apakah jelas atau putus karena yang lain sepertinya tidak ya. Coba di keluar dulu kemudian masuk lagi ya. Jadi ini ya, orang munafik itu masuk ke ruang lingkup Islam. Ya, ruang lingkup Islam. Juga di ruang lingkup Islam ini masuk ke dalamnya orang yang lemah imannya, yang dia tidak memiliki keimanan kecuali sebesar bisa. Ya, jadi ruang lingkup Islam orang munafik masuk dan juga orang yang iman lemah. Ini yang pertama. Kemudian ada irsaniyah, lingkup yang wahia ayaku minal ula wa akhasu. Ya, minal ula wal akhas, dan dia lebih sempit dari ruang lingkup yang pertama dan lebih khusus yaitu keimanan. Ya, ruang lingkup iman. Tapi di ruang lingkup iman ini la dakhulu fihal munafun nifaqul i'tiqadi abad. Ya. Dalam ruang lingkup iman ini tidak masuk ke dalamnya orang munafik yang memiliki nifaq i'tiqadi. Ya. Orang yang memiliki nifaq i'tiqadi, ya, nifaq i'tiqadi ini bisa mengeluarkan nifaq ini bisa mengeluarkan seorang hamba dari agama Islam, ini tidak masuk ke daerah yang kedua, keimanan. Kemudian ikhwati fillah, wa inna madkhulu biha ahlul iman hum ala qismain. Akan tapi maka dalam lingkup iman ini adalah orang yang memiliki imanan dia terbagi, yaitu iman kamil, orang yang memiliki iman secara sempurna, wa iman naqis, keimanan kurang. Iya. Maksudnya iman yang ini adalah orang yang beriman tapi memiliki dosa-dosa besar. Ya. Ini masuk ke ruang lingkup keimanan. Ya. Fayadkhulu fiha mu'min fasun au mu'minun taqiyun. Masuk ke dalam lingkup daerah keimanan itu adalah mukmin yang fasik atau mukmin yang taqi, yang bertakwa. Ya, jadi mukmin yang memiliki keimanan tapi yang memiliki dosa besar lain syirik, ya, maka dia masuk ke apa, keimanan tersebut, daerah keimanan. Atau imannya orang mukmin yang sempurna keimanannya itu orang yang iman yang bertakwa. Ini ruang lingkup yang kedua. Sedang masuk ke ruang lingkup yang ketiga, ada iratus lisah. Wahia biaqubasanya, dan dia lebih sempit dari yang kedua, yaitu daitul ihsan, ya ruang lingkup ihsan. Ia kan bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yadkhulu fiha illa ahlul manil kal. Ya, dan ihsan ini
Ruang lingkup ihsan itu bagaimana yang Nabi SAW jelaskan, dan tak masuk ke dalam ruang lingkup ini kecuali orang yang memiliki iman yang sempurna. Ini tatan yang tertinggi khotifillah. Semoga kita masuk dalam tingkatan ini. Ya. Kemudian dalil tentang ihsan, ya, bahwa tingkatan yang tinggi dalam agama itu ihsan. Sini dia ada dalil yang bawa ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, adalah surah An-Nahl ayat 126. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang buat ihsan. Ya, ini kataan, ya, ihsan yang pertama. Tadi kan sudah sebutkan ihsan itu ada dua tingkatan. Yang pertama, engkau beribadah seolah engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Tingkatan yang kedua, jika tidak bisa melihat Allah, maka yakin Allah lah, Allah melihat kita. Ya, Allah melihat kita. Ini dalil tingkatan yang pertama. Jadi dia orang yang bertakwa, orang yang berbuat ini seolah-olah sedang melihat Allah Ta'ala. Ya. Melihatnya dengan hatinya seolah-olah melihat dengan mata kepalanya. Kemudian dalil lisan juga ya khabillah, yaitu surat Asy-Syu'ara, ya, yaitu ayat 217 sampai 220. Allah Ta'ala berfirman, tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka sajin innahu was-sami'ul alim. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat. Ini tingkatan dua dari ihsan. Jadi merasa diasihi, ya. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang yang sujud. Sesungguhnya dia adalah yang Maha mendengar, Maha mengerti. Kemudian dalil lagi, ya, surah Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu min Qur'anin wa ta'maluna min 'amalin ila kunna 'alaikum syuhudan idh fidun fihi. Ya, tidak kamu ada dalam suatu keadaan dan tidak pula membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan tidak pula kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan melainkan kami melihatmu di waktu kamu melakukannya. Ini merasa diwasi oleh Allah. Ihsan, tingkatan ihsan yang dua. Ya. Nah, ini di antara dalil dan ihsan. Ya. Dalil yang hadis Nabi panjang ini Allah di pertemuan yang akan datang. Kita lakukan ikhwati fillah. Ya. Itu ihsan antara hamba dan Robnya, ya, dan Robnya. Kemudian tadi kan kita sudah bahas ya bahwa ihsan itu terbagi tiga, ya. Ihsan antara hamba dengan Robnya, yaitu seolah ketika beribadah seolah engkau melihat Allah, ya, melihatnya. Apabila engkau tidak bisa melihatnya, pasti Allah melihat. Ya, ini ihsan hamba kepadanya dalam beribadah yang dimaksud dalam tingkatan agama tersebut. Tapi ada ihsan, ya, ihsan antara hamba atau antara seorang dan orang lain, ya, atau antara hamba dan makhluk Allah yang lain. Ya, wa am ihsanu bain abdi wal khalqi fa ma'nahu badlul ma'rufi lahum wa kaf adza anhum. Ya, adapun ihsan antara hamba dengan makhluk Allah yang menyamaknya adalah memberi kebaikan kepada mereka dan mencegah gangguan dari mereka, yaitu kenapa? Dengan memberikan makan orang yang lapar, memberikan pakaian orang yang tak berpakaian, ya. Kemudian engkau menolong orang yang membutuhkan dan kedudukanmu, kemudian engkau memberikan syafaat bagi membutuhkan syafaat, ya, engkau memberi kebaikan, seluruh bentuk kebaikan kau berikan. Ya, ini
ihsan antara hamba dengan makhluk Allah yang lainnya. Seperti contohnya dia adalah muliakan tamu, memuliakan tangga. Ya, ini bentuk ihsan antara hamba dengan makhluk yang lainnya. Tidak keluar dari itu kecuali ya kebaikan kepada tetanggamu. Ya, dan engkau mencegah keburukan, ya, supaya tidak mencekakkan atau mengganggu tetangga. Ini juga termasuk ihsan, ya, termasuk ihsan. Engkau ya, keluar darimu, ya, gangguan adanya atau pada selain, ya, di antara manusia itu ada yang memang hanya dari keluar ganggu saja. Ini manusia yang bukan, dia adalah berbuat kecuali mengganggu orang. Ya, juga di antara manusia ada yang keluar darinya keburukan kebaikan. Ya, kadang dia melakukan keburukan mengganggu orang, kadang juga dia berbuat baik pada makhluk yang lainnya. Dan di antara manusia juga ada yang ya tidaklah keluar dirinya kecuali kebaikan saja. Ini apa tingkatan yang paling tinggi manusia seperti tingkatan yang paling ya. Semoga kita masuk ke dalam tingkatan tersebut. Ya, yaitu memberi kebaikan kepada manusia, mencegah keburukan di mereka. Ya, ini kepada manusia yang lain yang Allah Ta'ala perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa asinu innallaha yuhib muhsinin. Berbuat baiklah engkau, berbuat sanlah kalian. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan. Ya, sampai hewan-hewan pun, ya, ya bu an sina ilaiha bi an tuhayyi laha ma tahtaju ilaih. Bahkan hewan wajib engkau berbuat ihsan pada mereka, yaitu dengan menyiapkan apa yang dibutuhkan bagi hewan. Wata'ul adha yang juga tidak mengganggu mereka. Watfuku biha atau watarqa biha. Engkau kasih sayang hewan-hewan tersebut. Hada minal ihsani ilal bah. Ini termasuk ihsan kepada hewan-hewan. Sama juga ihsannya adalah ya orang berhak untuk dibunuh, ya engkau tidak boleh menyisanya. Ya. Bahkan kalau perlu dibunuh, dibunuh dengan cara yang baik yang bisa ya membuat nyan dia, artinya tidak disiksa. Kalau dibunuh langsung mati seperti itu. Ya. Misalnya orang yang wajib untuk dikisos, ya. Kan dalam Islam apabila seorang muslim dengan sengaja membunuh muslim yang lain, ya maka si bunuh ini dia harus mendapatkan kisos, cuman kisos dibunuh lagi. Ya, maka ketika mendapatkan hukuman sos ini tak boleh di orang yang bunuhnya itu menyiksanya, berusaha bunuh dengan cara yang tidak menyakitkan dia, maksudnya langsung mati, ya langsung wafat, tidak menyiksanya sehingga ada matinya lama tersiksa, tidak seperti itu. Ya. Demikian juga orang wajib atau yang mendapatkan hukuman had, maka ya dilaksanakan hukuman had itu dengan kelemah lembut, tidak boleh tampil. Ya, tampil ini menganiayanya, tidak boleh misalnya, tidak boleh juga dengan sober. Ya, sober ini murung sampai mati. Artinya dikurung tidak dikemakan. Ya, akhirnya sedikit demi sedikit tersiksa sampai menuju kematian, ini tidak boleh. Ya, langsung dibunuh. Ya, kalau yang berhak bunuh. Ini ihsan dalam membunuh. Ya, ihsan membunuh. Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah katab ihsana al kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qilah wa idza dzabhtum fa ahsinul dhabha. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Apabila kau atau kalian membunuh, maka
perbaikilah cara membunuhnya. Ya. Dan apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelihnya. Ya, dan kisos membunuh harus dengan cara yang baik. Ya, atau lain itu yang mesti ada hukumannya. Faidzabah, apabila engkau menyembelih nanti Idul Adha nih. Ya. Aidzabah al hayawanat, yaitu menyembelih hewan al-ma'kul, hewan-hewan yang ya boleh dikonsumsi. Fa'ahsin dzibhah, maka buat ihsanlah dalam cara penyembelihannya. Itu dengan apa? Yaitu dengan menajamkan pisau. Ya, menajamkan pisau. Kemudian juga dengan buat nyam hewan tersebut. Ya, jangan pisaunya tumpul untuk menyembelih, menyiksa hewan. Harus tajam. Ya, harus tajam. Ini termasuk dalam menyembelih hewan. Ya, kemudian hewan juga dibuat aman. Ya, jangan menyembelih hewan di depan temannya lain. Teman yang lain ngelihat. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian berusaha ketika menjatuhkannya tak menyiksanya sampai kakinya patah. Ya, orang ketika membeli sapi, ya, dia untuk membuka sapinya sampai kakinya patah. Ya. Tidak seperti ini. Buat nyaman. Kalau harus sembelih harus mati. Ya. Segera dengan menajamkan pisau dan buatnya dia. Ya, ini kan kepada hewan. Ya. Lihat, kita ihsan pada hewan sampai pun kepada hewan yang najis, ya, yang kita terkadang saja jijik, ya, karena najisannya, itu kalau kita berbuat ihsan, ya, Allah akan masukkan orang hamba ke dalam syurga. Ya, Allah akan berterima kasih kepada dan akan masuknya ke dalam syurga. Contohnya di sini, ya, Allah mengampuni penzina dari Bani Israel. Sebab apa? Dengan bab penzina ini memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Hingga anjing itu dia menjulurkan lidahnya memakan pasir saking hausnya. Ya. Akhirnya si pina ini mengambil air ke dalam sumur. Ya, mengambil ke dalam sumur dengan patunya. Ya, dan bawahnya bukan tangan gigi oleh sepatunya tersebut supaya bisa air itu sampai ke atas. Akhirnya diberikan kepada anjing. Ya, fasaqatu fasyakallahu laha faghfarallahu laha. Ya. Akhirnya dia memberikan airnya kepada anjing tersebut untuk diminum. Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosanya. Ya, subhanallah. Ya. Dosa penzina itu besar. Ya. Dosa zina besar. Allah ampuni dia sebab apa? Dengan berbuat ihsan, ya, berbuat ihsan kepada hewan haus, ya, itu anjing. Maka kita harus ya berbuat ihsan pada makhluk Allah Ta'ala. Itu anjing sampai Allah Ta'ala berikan ampunan kepada pezina tersebut. Bagaimana kalau selain anjing? Idza santa ija'in muslimin, apabila kau berbuat ihsan kepada orang yang lapar dari muslimin, ya, atau sampai minni adam walau kana firan, atau engkau berbaik kepada anak keturunan Adam, yaitu manusia, ataupun dia kafir, kau berikan makan, berikan minum. Ya, idza santa ilaihi fa innallaha jalla ala yashkuru laka yashkuraka dzakal ihsan. Ya, apabila engkau berbuat kepadanya, maka Allah akan terima kasih kepadamu, dan itulah ihsan, ya, antara hamba dengan hamba yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, berihsanlah kalian, berbuatlah kalian, sesungguhnya Allah cintai orang yang berbuat ihsan. Ini ihsan yang kedua. Ya, ihsan ketiga ada itqal amal, yaitu
menyempurnakan mungkin pekerjaan. Ya, maksudnya pekerjaan yang engkau kerjakan wajib bagimu untuk menyempurnakannya. Ya, bukan karena ingin disebut oh si fulan ahli tentang bidang ini bidang itu. Tidak. Ya. Tapi memang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan Innallaha yuhibbu idza ala ahadukum aman an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai apabila seorang melakukan pekerjaan, melakukan amalan, hendaknya dia memungkinkannya menyempurnakannya. Ini ihsan yang kedua. Jadi tadi ihsan itu ihsan antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla ini yang dimaksud tingkat. Kemudian ihsan lainnya ya dan yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu ihsan antara hamba dengan makhluk Allah yang lainnya. Yang ketiga ihsannya seorang hamba dan melakukan kerjaan. Kita yaitu ketika melakukan kerjaan ya dia harus berusaha sesempurna mungkin pekerjaan tersebut. Ya, harus memungkinkannya harus menyempurnakan. Jangan ketika diberikan akal bekerja ini tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum alan an yuqinahu. Sesungguhnya Allah mencari apabila seseorang melakukan pekerjaan atau melakukan amalan, dia memutihkannya, menyempurnakannya. Kemudian ikhwatillah, ya, inilah pelajar kita ya. Dalil dari sunnah panjang panjang tidak mungkin kita bahas sekarang. Kalau kita bahas butuh waktu mungkin ya, lebih panjang lagi dari ini sampai siang kita bahas ya insya Allah di pertemuan yang datang ya, kita masih membahas ihsan. Ihsan itu dari hadis Sallallahu Alaihi Wasallam panjang yang kenal dengan hadis Jibril ya, hadis Jibril yaitu ketika Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat ya, dan bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan serta tanda-tanda hari kiamat. Ya insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum itu mungkin ada yang tanyakan, Alhamdulillah bisa langsung atau lewat tulisan. Ya di sini ya sampai sekuat bila karena ada yang bertanya ya semoga kita diberikan oleh Allah Ta'ala istiqomah untuk terus belajar ya, karena tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan ilmu ya, karena ibadah yang didasari oleh ilmu yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa ikhlas, apa itu ikhlas tentu dari belajar. Kemudian juga bagaimana itu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya dari belajar dari sunnah-sunnahnya apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama semasa hidupnya yang dikhabar oleh para sahabat ya, tentang beliau kehidupannya ibadah, muamalah, akhlak dan yang lainnya. Kan dengan kita terus belajar agama sampai wafat kita diamal dalam kehidupan kita ya kita berharap kepada Allah Ta'ala ya kita semua diterima oleh Allah dan kita berharap mencapai tingkatan yang tinggi dari amal ini yaitu tingkatan ihsan ya hingga nanti di akhirat Allah berikan kepada kita untuk kesempatan masuk surga dan diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Sampai sini mohon maaf apabila banyak kekurangan ya tentu banyak kekurangan karena Anda jazakumullah khairan kepada tim dan kepada tim semua yang menemani Anda sama-sama belajar dari kitab Ushul Tsalatsah. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah Ta'ala pahala yang besar ya. Saat ini kita akhir bahkan kalau bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.